Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Zuhrul Makarim dari kelas Sistem Informasi G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai application layer untuk mata kuliah jaringan komunikasi data. Seperti yang kita tahu, pada model OSI itu terdapat 7 layer dan 3 layer teratas diantaranya, yaitu yang pertama adalah layer aplikasi atau application layer yang akan kita bahas kali ini. Dan yang kedua, terdapat layer presentation. Dan yang ketiga, terdapat layer session. Untuk layer aplikasi, ini biasanya digunakan adalah HTTP, FTP, EMPP, SMTP, dan DNS. Layanan apa saja yang terdapat pada layer aplikasi ini? Pada layer aplikasi ini terdapat 2 layanan. Yang pertama, jaringan client server. Dan yang kedua, jaringan peer-to-peer atau bisa disingkat P2P. Untuk client server ini adalah jaringan yang terdiri dari satu atau lebih komputer klien yang terhubung melalui sebuah server. Contohnya seperti HTTP, kemudian AMPP dan FTP. Sedangkan untuk jaringan P2P, yaitu adalah suatu jaringan komputer yang mana setiap komputer akan saling terkoneksi dengan jaringan tersebut, baik itu merupakan komputer server maupun komputer klien. Apa sih perbedaan utamanya? Perbedaan utama dari client server dan P2P ini adalah bahwa ada server khusus dan klien tertentu dalam model jaringan client server. Sedangkan dalam P2P, setiap node atau komputer dapat bertindak sebagai server maupun klien. Kita lanjutkan ke kelebihan dan kekurangan client server. Untuk kelebihannya, client server ini memiliki arus informasi yang lebih kuat, keamanan lebih tinggi, sistem backup data yang lebih baik, kita bisa memegang kendali penuh atas data. Dan sedangkan kekurangannya, karena dia memiliki server, maka biaya operasional mahal dan juga membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang cukup tinggi untuk bisa menjalankan server tersebut. Sedangkan untuk karakteristik dari server P2P, yaitu tidak memiliki komputer sebagai suatu server yang berdedikasi khusus. Jadi semua komputer ini memiliki derajat yang sama. Kemudian setiap komputer terhubung dengan jaringan ini bisa bertindak sebagai klien maupun server yang bisa disebut dengan self scalability, dan tidak memiliki kontrol pada pengaturan keamanan jaringan. Kemudian tidak memerlukan komputer yang spesifikasi sama untuk bisa terkoneksi pada jaringan khusus. Selanjutnya, terdapat layanan protokol transport. Layanan protokol transport ini terdapat 2 jenis. Yang pertama, terdapat layanan TCP yang menyediakan railway transport, flow control, congestion control, dan juga connection oriented. Sedangkan yang kedua adalah layanan UDP. Layanan UDP ini hanya menyediakan unreliable data transfer saja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu sebuah protokol lapisan aplikasi untuk sebuah web, yang dimana HTTP ini bisa kita jalankan dengan menggunakan TCP dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, klien mengawali koneksi TCP, kemudian server menerima koneksi TCP dari klien, dan pesan HTTP ini dipertukarkan antara web browser dan web server. Dan setelah itu koneksi TCP-nya ditutup. Kurang lebih seperti ini yang terjadi. Kemudian jenis-jenis koneksi di HTTP. Terdapat 2 jenis koneksi di HTTP ini. Yang pertama ada koneksi non-persistent HTTP, yang dimana koneksi ini memungkinkan satu objek untuk dikirim melalui koneksi TCP. Jadi hanya bisa mengirimkan satu objek yang bisa dikirim melalui satu koneksi sekali jalan saja. Sedangkan untuk yang kedua adalah
persistent HTTP. Bedanya, dia bisa mengirim objek lebih dari satu dalam sekali jalan koneksi. Tapi kurang lebih yang lainnya step-stepnya sama, hanya membedakan dia bisa mengirim lebih banyak objek dalam satu koneksi tunggal. Selanjutnya kita lanjut mengenai protokol pada email. Protokol pada email ini terdapat 3 jenis. Yang pertama SMTP, kemudian ada AMIP, dan POP. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam server email Anda. Kurang lebih seperti ini penjelasan dari SMTP. Selanjutnya POP atau Post Office Protocol adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Yang ketiga ada IMAP atau Internet Message Access Protocol, adalah protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirim ke server. Pada dasarnya isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP. Dalam IMAP, email disimpan di server. Ketika Anda mencetak email, local mail akan menghubungi server dan menampilkan pesan email, sehingga untuk pesan filenya tersebut berada di server dan tidak di-download ke email lokal. Kurang lebih seperti itu mengenai application layer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.